Selamat malam Bapak, Ibu, Simbah Kakung, Simbah Putri, dan teman-teman. Kembali lagi di Remah Renungan Malam Harian. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah Kau curahkan kepada kami, dan kami akan mendengarkan renungan di malam hari ini ya Tuhan. Tujuh sertai dan Yesus pimpin apa yang keluar dari hamba-Mu ini, semua hanya dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan malam hari ini diambil dari kitab Yakobus, pasal yang kedua ayatnya ke-14 sampai yang ke-26. Yakobus pasal kedua ayatnya ke-14 sampai dengan yang ke-26. Begini bunyinya. Apa gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang." Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Kepadamu ada iman dan kepadaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menjawab kepada imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatannya? Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di mezbah, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nats yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Kitab Yakobus, kitab yang ditulis oleh saudara Yesus. Pada kitab Yakobus pasal yang kedua sampai dengan pasal yang kedua ayatnya 14 sampai yang ke-26, Yakobus menulis sastranya seakan bertanya kepada kita sebagai pembacanya, bagaimanakah iman itu? Bukan apakah iman itu, tetapi Yakobus bertanya bagaimanakah iman itu? Jika apakah iman itu, mungkin kita sebagai pembacanya bisa menjawabnya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita yakini dan kita percaya kepada Tuhan. Tapi di satu sisi, pada kitab Yakobus ini, Yakobus memiliki pandangan yang berbeda dan bertanya kepada kita sebagai pembacanya, yaitu bagaimanakah iman itu. Dalam kitab Yakobus 2 ayatnya ke-14 sampai yang ke-26, sebenarnya Yakobus telah menuliskan bagaimanakah iman itu. Yang lebih tepatnya dalam ayat ke-15 sampai dengan yang ke-20. Yang begini bunyinya, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya,
Apa gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata kepadamu, saya ulangi, tetapi mungkin ada orang berkata, kepadamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Jadi bagaimanakah iman itu? Di kitab Yohanes ini menjelaskan bahwa iman tidak hanya segala sesuatu yang kita percayai dan kita yakini, tetapi iman juga apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat, seperti di dalam ayat ke-17. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dengan kitab Yakobus ini, kita sebagai pembaca dan sebagai hamba Tuhan kembali diingatkan bahwa iman tidak hanya dasar dari segala sesuatu yang kita yakini dan percayai, tetapi juga dalam perbuatan. Di dalam masa sulit seperti ini, dalam wabah COVID yang seakan tidak ada habisnya dan PPKM kembali diperpanjang, ini adalah suatu momen yang sangat pas atau momen yang sangat tepat bagi kita sebagai hamba Tuhan kembali membantu bahu-membahu merangkul sesama kita sebagai hamba Tuhan dan menjadikan iman dalam tubuh kita sebagai iman yang aktif, iman yang berperan dalam kehidupan kita. Karena manusia diselamatkan tidak hanya dengan iman, tetapi dengan perbuatan. Oleh sebab itu, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, menunjukkan kejernihan dan kualitas iman kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas renungan yang telah kami dengarkan pada malam hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah iman dalam tubuh kami ini kembali aktif, kembali berperan ke dalam hidup kita sehari-hari ya Tuhan, dan membuktikan bahwa iman kita tidak hanya berhenti tapi tetap tumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Apabila dalam penyampaian-Mu ini ada kesalahan, kami memohon maaf. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.